Hajar Aswad bukan batu hitam biasa, tetapi benda yang sangat mulia dan dikeramatkan. Beberapa hadits Nabi telah mendasari alasan ini, seperti bisa melebur dosa hanya dengan menyentuhnya, menjadi saksi di hari kiamat, bahkan dikatakan sebagai batu suci yang dikirim dari surga. Sejarah mencatat, batu yang amat dimuliakan itu pernah dicuri oleh sekawanan perampok yang menyebabkan Ka'bah tanpa Hajar Aswad dalam waktu 22 tahun. Tidak saja hilangnya batu suci itu, bersamaan dengan peristiwa tersebut terjadi pula pembantaian massal jamaah haji dan penduduk Makkah secara umum. Tragis. Para sejarawan mencatat peristiwa ini dengan detail dalam kitab-kitab tarikh mereka, seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Al-Atsir dalam Al-Kamil fit Tarikh, Ibnu Jari Ats-Tsabari dalam Tarikhul Umam wal Muluk, dan sejumlah sejarawan lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sekali waktu di musim Haji tahun 317 Hijriyah atau 886 Masehi, segerombolan perampok datang ke Makkah untuk berbuat onar. Mereka merupakan kelompok Qaramithah, termasuk Syiah Ismailiyah, di bawah pimpinan Abu Thahir Sulaiman bin Abu Sa'id Al-Husain Al-Janabi. Keberadaan mereka sangat ditakuti. Mendengar namanya saja, orang-orang Makkah segera mengamankan diri masing-masing. Kebetulan, jamaah haji dari Irak di bawah pimpinan Mansur Ad-Dailami yang pada tahun ini ke Makkah menjadi sasaran empuk mereka. Tepat pada hari Tarwiyah, 8 Zulhijjah, orang-orang Qaramithah merampas seluruh harta jamaah, bahkan tak segan membantai siapa saja jamaah yang mereka temui. Banyak jamaah yang terbunuh, emporiat mereka kemudian dibuang ke sumur Zam-Zam, ada juga yang dikubur di tanah haram dan lokasi Masjidil Haram, tanpa dimandikan, dikafani ataupun disyalati. Tidak habis pikir, di bulan Zulhijjah yang dimuliakan, termasuk Ashhurul Harum, di tanah suci Makkah bahkan di dekat Ka'bah, Qaramithah melakukan semua itu seolah merasa tak berdosa. Kyak sesal sejarawan Muslim Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Abu Tahir membenarkan aksi jahatnya itu dengan legitimasi. Teologis membawa nama Allah untuk melakukan pembunuhan. Bahkan dengan jumawa ia menantang tentara burung, Ababil yang dulu pernah membinasakan Abraha saat berniat menghancurkan Ka'bah. Entah apa yang merasuki Abu Tahir dan pasukan Qaramithah itu, sampai-sampai kelakuannya seperti orang kesetanan. Abu Tahir sampai memerintahkan pasukannya untuk mencopot pintu Ka'bah, merobek-robek kiswahnya dan dibagikan ke pasukannya seolah bangga merayakan kemenangan. Ia juga menyuruh seseorang untuk menaiki bangunan suci itu dan mencopot talangnya. Ya, karena orang itu jatuh tanpa sebab hingga meninggal, Abu Tahir membiarkan talang Ka'bah di posisinya. Hingga akhirnya ia menyuruh seseorang untuk mencongkel Hajar Aswad dari Ka'bah dan membawanya pulang. Jelas ini masalah serius bagi umat muslim. Ka'bah tanpa batu sakral itu rasanya sangat janggal. Merespons hal ini, Amir kota Makkah bersama keluarga dan beberapa pengikutnya menyusul Qaramithah dan sebisa mungkin membujuk mereka agar mau mengembalikan Hajar Aswad. Sampai-sampai Amir rela memberikan seluruh hartanya asalkan batu hitam itu mau dikembalikan. Abu Tahir tidak menggubris permohonan sang Amir. Bahkan Amir, keluarga, dan sejumlah pengikutnya tersebut dibantai habis. Tampaknya pasukan Amir bukan apa-apa di hadapan rombongan Qaramithah yang kuat dan bengis itu. Bersama pasukan Qaramithah, Abu Tahir dengan bangganya membawa pulang banyak harta jarahan dan Hajar Aswad di daerahnya, wilayah Hajar. Sejak saat itu, Ka'bah tanpa Hajar Aswad selama 22 tahun. Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, dedengkot kelompokan Qaramithah. Ini sebenarnya orang-orang kafir dan zindik yang selama ini belum banyak orang tahu. Demikian Ibnu Katsir melaporkan. Mereka berafiliasi dengan kelompok Fatimiyah yang pada tahun itu berkuasa di wilayah Afrika bagian selatan, tepatnya di Maroko. Pemimpin Fatimiyah itu bernama Abu Muhammad Ubaidillah bin Maimun Al-Qadah yang dijuluki Al-Mahdi. Fatimiyah merupakan satu-satunya dinasti yang secara resmi mengadopsi cabang Syiah Ismailiyah. Melihat track recordnya, Al-Mahdi ini sebenarnya orang Yahudi yang berprofesi sebagai tukang emas dari daerah Salamiyah, sebuah distrik Audika Suriah Barat. Ia bermigrasi ke Maroko dan mengaku sebagai seorang syarif, masih memiliki nasab ke Rasulullah dari kalangan Fatimiyah. Pengakuannya dipercayai begitu saja oleh orang-orang barbar dan sejumlah masyarakat lainnya. Ia kemudian mendirikan negara yang berpusat di kota Sijil Masa, Maroko, dan membuat kota baru bernama Al-Mahdiyah, dinisbatkan pada julukannya Al-Mahdi. Rupa-rupanya kelakuan Qaramithah ini sudah melewati batas.
Sampai-sampai Al-Mahdi memarahi mereka melalui surat yang ia layangkan kepada Abu Thahir. Al-Mahdi sangat menyayangkan kecerobohan mereka. Karena dengan demikian watak asli mereka yang selama ini tidak banyak orang tahu terbongkar sudah. Al-Mahdi meminta Abu Thahir untuk segera mengembalikan Hajar Aswad yang dicurinya setelah 22 tahun berada dalam genggamannya. Tepat pada bulan Zulhijjah tahun Hijriyah, tahun 98 Masehi, Hajar Aswad kembali lagi ke pangkuan Ka'bah. Shalih bin Muhammad Az-Zamam, Nawadirun Minat Tarikh, 2017, Juz 3, halaman 346.